Soal nomor 1. Peran rumah tangga konsumen ditunjukkan pada A. Sebagai konsumen, B. Pengguna faktor produksi, C. Pengolah faktor produksi, D. Pelaku perdagangan internasional. Baik, peran rumah tangga konsumen atau RTK ini tentu saja berperan sebagai konsumen atau pengguna barang atau jasa. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Aktivitas perdagangan muncul akibat titik-titik. A. Kelebihan devisa negara. B. Permintaan dan penawaran produk tertentu. C. Masyarakat yang terkena penyakit busung lapar. D. Kelebihan produksi barang dan jasa. Jadi di sini perdagangan akan muncul jika adanya permintaan dan penawaran. Ya. Permintaan ini dari pembeli, sedangkan penawaran dari pedagang. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Pendapatan rumah tangga keluarga berupa balas jasa karena sudah meminjamkan sejumlah dana untuk modal suatu usaha dalam kegiatan produksi adalah titik-titik. Ya, dalam meminjamkan sejumlah dana atau uang, ya, ini imbalannya adalah berupa bunga. Ya, jadi ketika kita meminjamkan dana, yang diperoleh adalah bunga. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Kegiatan yang dilakukan pemerintah melalui badan usaha milik negara, termasuk peran pemerintah sebagai titik-titik. Ya, badan usaha milik negara atau BUMN ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh negara yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi perannya adalah sebagai produsen. Ya, jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Tujuan perdagangan antar daerah adalah titik-titik. A. Meningkatkan produktivitas. B. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. C. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan. D. Memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Adapun tujuan dari sebuah perdagangan tentu saja untuk memperoleh keuntungan. Ya. Nah, jika perdagangan ini antar daerah, ini sekaligus memperluas jangkauan pasar. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. 3. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. 4. Perbedaan tingkat harga antar daerah. 5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah yaitu pernyataan nomor titik-titik. Jawabannya adalah nomor 2, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, dan nomor 4, perbedaan tingkat harga antar daerah. Ya, jadi jawabannya adalah B. Nomor 7. Berikut bukan merupakan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah, yaitu titik-titik. A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. B. Meningkatkan produktivitas. C. Mengatur perekonomian negara. D. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Baik, di sini yang ditanya yang bukan, ya, bukan merupakan manfaat perdagangan antar pulau. Itu adalah C, ya, mengatur perekonomian negara. Soal nomor 8. Perdagangan antar negara atau internasional adalah titik-titik. A. Aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. B. Kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan.
C. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. D. Kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama dengan tidak bertujuan memperoleh keuntungan. Jawaban yang tepat adalah perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ini adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Perdagangan antar negara atau internasional dapat mendorong setiap negara bertukar hasil produksi. Pernyataan merupakan contoh manfaat perdagangan antar negara atau internasional, yaitu A. Memperoleh keuntungan, B. Memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, C. Menjalin persahabatan dengan antar negara, D. Transfer teknologi modern. Jawaban yang tepat adalah memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. 3. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. 4. Perbedaan tingkat harga antar daerah. 5. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Faktor pendorong perdagangan antar negara atau internasional yaitu ... Jawaban yang benar adalah pernyataan nomor 1, 3, dan 5 ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, itu tadi pembahasan soal PAT IPS kelas 8 semester 2. Sampai jumpa di video berikutnya.